Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film basah-basahan berjudul The Forbidden Depths yang dirilis pada tahun 2021. Jadi, film ini mengisahkan seorang pemuda yang dilahirkan sebagai pemuda yang harus menjadi seorang pemuda. Maksudnya gimana, Bang? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan peperangan besar di lautan yang dilakukan oleh kapten bajak laut bernama Hebo melawan krunya yang telah berkhianat. Para pengkhianat tersebut rupa-rupanya menginginkan lokasi kota bawah laut yang hanya diketahui oleh Hebo. Di mana di sana terdapat cairan emas yang bisa membuat seseorang memiliki kekuatan super, termasuk baju sirah yang dipakai oleh Hebo. Karena tak ingin mereka memiliki kekuatan, Hebo pun menolak untuk memberitahu dan lebih memilih bertarung sampai mati melawan para krunya. Hebo lalu menciptakan kabut iblis yang sangat dingin untuk menyerang mereka. Namun belum sempat melawan lebih banyak musuh, Hebo malah ditembak oleh salah satu krunya tepat di depan putra Hebo yang masih kecil. Tidak cuma itu, saat Hebo jatuh ke dalam lautan, ia tiba-tiba diterkam oleh sosok monster panggang layaran yang mengibatkan baju sirah emas Hebo jatuh ke dasar laut. Singkat cerita, 17 tahun kemudian, kita diperlihatkan desa nelayan yang mayoritas penduduknya sangat damai dan ramah. Penduduk itu disebut sebagai suku Tanka. Di saat itu juga, para nelayan Tanka melakukan pencarian harta karun yang kebetulan sekali hari itu terdapat pusaran angin di atas lautan. Karena menurut cerita, jika ada pusaran angin, pasti di bawahnya terdapat harta karun yang sangat banyak. Satu persatu dari mereka lalu menyelam dan mulai memungut beberapa harta karun. Namun, salah satu pemuda yang bernama Ben Haiseng malah menyelam lebih dalam dan tak sengaja menemukan setelan baju sirah emas milik Hebo. Saat Haiseng memungut sekeping emas, tiba-tiba emas itu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam tangan Haiseng. Tak hanya itu, Haiseng juga bisa menciptakan pusaran air ketika memegang kepingan emas tersebut. Di waktu yang sama, monster layaran tiba-tiba muncul dan mengitari tubuh Haiseng. Sementara itu, di permukaan, sebuah kapal bajak laut terlihat dari kejauhan dan mulai menyerang kapal pria suku Tanka. Tuan Long, yang merupakan ayah Haiseng, tentu saja mulai khawatir dengan putranya yang belum juga kemumbul. Ia pun akhirnya memutuskan menyelam ke lautan untuk menyusul putranya. Untungnya, Long berhasil menemukan Haiseng. Akan tetapi sebelum kembali ke kapal, Tuan Long tiba-tiba dimakan oleh monster layaran yang membuat para pemuda memilih untuk kembali ke desa. Sedangkan Haiseng ditangkap oleh para bajak laut. Haiseng kemudian dimasukkan ke sebuah ruangan di mana seorang wanita bernama Michiko Nagashima menunggunya. Michiko lalu melihat tato Haiseng yang menggambarkan sebagai anggota bajak laut. Tapi Haiseng membantah kalau ia bukan bagian dari bajak laut dan asli orang Tanka. Haiseng mencoba melawan, namun wanita itu memiliki pisau mekanisme tersembunyi di bagian tangan kirinya. Michiko juga menemukan kepingan emas yang ditemukan oleh Haiseng yang membuatnya tambah tertarik dengan cairan kental yang dimiliki oleh Haiseng. Para kru bajak laut lalu membawa Haiseng ke gudang penyimpanan, di mana di sana terdapat seorang gadis bernama Ansu yang juga sedang disandra. Haiseng dan Ansu kemudian diikat bersama agar tidak melarikan diri. Ansu lalu menawarkan Zheng kerjasama agar bisa kabur dari kapal. Dan ternyata
Alasan Ansu ditangkap yaitu karena ia mencoba mencari kota bawah laut yang sangat melegenda. Konon katanya, kota bawah laut itu banyak diincar oleh bajak laut karena memiliki kekuatan yang sangat hebat. Hal itu membuat Heseng teringat tentang cerita yang dikatakan oleh ayahnya kalau pusat kota bawah laut ada di bawah pusaran air mata laut yang sangat besar. Tuan Long juga bercerita kalau Heseng bukanlah anak kandungnya, jadi ternyata dulu ia menemukan Heseng waktu kecil dan sudah memiliki tato di lengannya. Heseng akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Ansu, yang membuat Ansu senang karena Seng juga berasal dari suku Tanka. Sebelum mereka pergi, Heseng menyelinap ke kamar Michiko untuk mengambil kepingan emas miliknya. Di sana, ia tak sengaja menemukan dinding rahasia serta sebuah peta yang menunjukkan Pulau Lingyao. Sementara itu, Ansu melewati para kru kapal yang sedang mabuk berat. Ansu akhirnya berhasil menyelinap keluar dan mencapai sisi perahu. Sayangnya, Ansu kehabisan akal yang membuatnya dikepung oleh kru bajak laut. Untungnya, Haiseng muncul tepat waktu dan menyeret Ansu ke lautan. Namun, saat keduanya naik kapal atas perahu kecil, tiba-tiba anak panah melayang hingga mengenai punggung Heseng. Ternyata pelakunya adalah Michiko. Ia lalu menegur para krunya dan bahkan melempar salah satu kru ke lautan karena membiarkan dua sandranya melarikan diri. Beberapa jam kemudian, Haiseng terbangun di tengah laut bersama Ansu yang juga membantu merawat luka panah di punggung Haiseng. Haiseng menunjukkan kepingan emasnya ke Ansu yang membuatnya terkesan dan mengeklaim kalau ia sering melihat corak kepingan emas yang sepertinya berasal dari pulau tempat tinggalnya. Pulau itu ialah Pulau Lingyao. Ansu juga mengungkapkan kalau di Pulau Lingyao ada pintu gerbang menuju kota bawah laut. Mengetahui hal itu, mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi ke Pulau Lingyao guna menemukan kota bawah laut yang sangat legendaris. Sebelum mencapai Pulau Lingyao, mereka harus melewati kabut iblis yang dibuat oleh Kapten Hebo. Kabut itu terbentang sejauh bermil-mil dengan suhu yang teramat dingin. Tapi untungnya, Ansu sempat mencuri 2 botol ramuan bunga lili yang dipercaya bisa menambah panas dalam tubuh, dan sekarang hanya sisa 1 botol. Mereka kemudian perlahan masuk ke kabut hantu yang sangat dingin hingga membuat Haiseng hampir tak sadarkan diri. Singkat cerita, Haiseng tiba-tiba terbangun dengan suara pria yang sedang berdebat dengan Ansu. Tapi, Haiseng tak langsung bangun. Ia kembali terlelap dan kembali sadar setelah beberapa jam kemudian. Saat melangkah keluar rumah, Haiseng menemukan dirinya sudah berada di Pulau Lingyao yang dipenuhi dengan penduduk yang sangat damai. Ia disambut oleh seorang pria bernama Tuan Wu yang telah menyembuhkan luka Haiseng. Usut punya usut, Tuan Wu ini terkenal sangat cerdas dan sering memberi penduduk lain obat-obatan. Wu dan Ansu lalu mulai membahas kepingan emas yang dibawa oleh Haiseng. Di sana, Tuan Wu memberi Haiseng buku diari kuno milik sang raja bajak laut yaitu Hebo, di mana di situ ada corak pola yang sama seperti di kepingan milik Haiseng. Dan ada juga tulisan yang memberitahu kalau pintu masuk kota bawah laut ada di bawah kapal. Tak mau menunggu waktu lama, mereka bertiga pun langsung ngebolang mengelilingi pulau. Perjalanan panjang itu membawa mereka melewati pantai, hutan, dan bahkan mendaki gunung. Sementara itu, Michiko terlihat mendapatkan surat yang dikirim melalui burung merpati. Entah apa isi surat tersebut, yang pasti Michiko segera menyuruh anak buahnya untuk mematikan semburan api di kapalnya dan menuju ke Pulau Lingyao. Keesokan harinya,
Tuanmu, Ansu, dan Heseng sampai di sebuah puncak gunung, di mana Heseng tak sengaja melihat bukit yang mirip dengan kapal. Heseng juga melihat lubang goa di bawahnya yang sudah pasti itu pintu masuk ke bawah kota laut. Ketiganya lalu pergi ke lubang tersebut dan mulai menyelam ke dalamnya. Saat hampir mencapai dasar laut, Heseng menemukan celah bawah air dan berenang melewatinya. Dan di saat itulah mereka menemukan gua besar di bawah air. Di dalam gua itu, mereka juga menemukan tali dan obor yang sudah pasti kalau gua itu sudah dihampiri oleh manusia. Ansu kemudian perlahan mulai turun menggunakan tali dan menjatuhkan obornya untuk melihat beberapa. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di dasar lubang. Tapi tiba-tiba, tuanmu dengan buru-buru memperingati Heseng dan Ansu bahwa ada arus air yang masuk ke dalam. Hal itu pun membuat tangan Heseng refleks menahan arus air dan tak sengaja mengubahnya menjadi es. Tuanmu akhirnya menemukan semacam lantai dengan ukiran peta seluruh lautan yang diyakini peninggalan dari Raja Bajak Laut, yaitu Hebo. Di dalam peta tersebut juga tergambar letak lokasi kota bawah laut. Tapi di samping itu, Ansu masih terkejut dengan kemampuan Heseng tadi dan mulai bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya si Heseng ini? Mendengar pernyataan itu, Heseng pun mulai ingat tentang masa lalunya dengan seorang pria bersetelan emas. Ternyata, Heseng ini anak dari kandung dari Hebo, dan ini bukan pertama kalinya Heseng masuk ke gua ini. Ansu yang sangat membenci bajak laut pun kecewa dengan Heseng karena merasa dibohongi. Di waktu yang sama, gempa muncul di sekitar gua, dan dengan segera Ansu pun keluar dari gua tersebut. Sementara tuanmu mencoba menghentikan Heseng yang ingin mengejar Ansu. Ia lalu mengaku ke Heseng kalau nama aslinya adalah Sada. Ia juga dulu merupakan salah satu anak awak kapal Hebo, sedang nama asli Heseng ialah He Dongseng. Sada kemudian mengajak Heseng untuk menjadi bagian kelompokannya dan menemukan kota bawah laut, karena yang bisa membuka pusaran mata air besar hanyalah Heseng. Tapi Heseng sepertinya tidak tertarik dan pergi untuk kembali ke daratan. Saat sampai di daratan, Heseng mendapati seluruh warga Lingyao sudah disandra oleh Michiko dan krunya. Ketika Sada datang, tiba-tiba Michiko serta krunya berlutut. Kini terkuaklah siapa Sada yang sebenarnya. Ternyata dia adalah orang yang selama ini memburu kota bawah laut sekaligus pemimpin dari awak kapal Michiko. Mendengar hal itu, Ansu pun merasa dihianati oleh Sada maupun Heseng. Sada yang sudah mendapatkan apa yang diinginkan pun memilih pergi dari Pulau Lingyao bersama awak kapalnya dan mengajak Heseng untuk bergabung. Awalnya, Heseng enggan ikut dengan mereka, tapi karena penduduk Lingyao tak lagi mau menerimanya, ia pun terpaksa ikut dengan Sada serta Michiko. Kedatangan Heseng di kapal Sada kemudian disambut oleh para awak kapal dengan hormat. Sada kemudian mulai bercerita tentang kepingan emas milik Heseng yang ternyata adalah bagian dari setelan sirah milik ayahnya, yaitu Hebo. Heseng lalu menanyakan ke Sada bagaimana Hebo bisa meninggal, yang kemudian dijawab tanpa ragu bahwa Sada sendirilah yang membunuh Hebo. Ia mengaku kalau dulu banyak awak kapal yang meninggal selama perjalanan mencari kota bawah laut. Namun, saat sudah ketemu, Hebo malah menyimpannya sendiri dan berencana untuk menghancurkannya dengan alasan kedamaian dunia. Karena hal itulah, banyak awak kapal yang memberontak dan akhirnya Sada membunuh Hebo dengan pistolnya. Akibat kelakuan Sada itu pun, Heseng harus hidup menjadi yatim piatu dan dijauhi teman-temannya karena memiliki tato bajak laut. Heseng pun meluapkan amarahnya hingga memecahkan akuarium di belakangnya.
Tapi Sada malah membujuk Heseng agar melupakan semuanya. Dan yang terpenting, kini Heseng kembali ke asal aslinya dan harus mengambil kekuatan kota bawah laut untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah membenci Heseng. Kita kembali lagi ke Pulau Lingyao, di mana mereka melakukan pemakaman untuk kepala pulau yang kemarin diserang oleh kru Michiko. Ansu yang kini menjadi kepala suku kemudian pergi ke suku Tanka. Disinilah terungkap kalau Tuan Long ternyata masih hidup. Kedatangan Ansu ke sini yaitu untuk meminta agar warga suku Tanka membantunya mengejar kapal Sada dan menghentikan mereka sebelum mencapai kota bawah laut. Tapi kebanyakan dari mereka menentang ide ini karena terlalu berbahaya. Tuan Long kemudian menenangkan Ansu dengan mengatakan kalau Heseng menganggap suku Tanka adalah rumahnya. Jadi, ia akan pergi menjemputnya meski kondisi Heseng selamat atau tidak. Apapun yang terjadi, Heseng tetaplah putranya. Sementara itu, di kapal bajak laut, Heseng kini sudah menerima kenyataan dari mana dirinya berasal. Ia mulai mengenakan setelan bajak laut dan membuka pusaran mata air besar untuk awak kapalnya. Bersama dengan itu, sebuah kapal nelayan menuju ke arah mereka. Tapi mereka meremehkan kapal itu dan tak mempedulikannya. Kapal nelayan itu lalu mulai mendekat dan ternyata itu adalah teman-teman Heseng dari suku Tanka yang mintanya untuk pulang. Namun Heseng malah menolak, sampai akhirnya terlihat dari kejauhan puluhan kapal lain menuju ke arah mereka. Kapal-kapal itulah yang membawa Ansu ke hadapan Heseng. Dan disusul dengan Tuan Long yang membuat Heseng terkejut karena mengira ayah angkatnya sudah meninggal. Saat Heseng memeluk Long, tiba-tiba Sada menembak Tuan Long dari belakang. Penduduk Tanka pun tak terima dan akhirnya terjadilah pertempuran antara para kru bajak laut dan suku Tanka. Di tengah pertempuran itu, Sada malah bersiap untuk menyelam ke kota bawah laut. Sedang Heseng mulai ingat dengan kejadian terbunuhnya Hebo, di mana saat kejadian itu, Heseng bersembunyi di sebuah tong dan ikut terjatuh saat ayahnya tenggelam. Sebelum akhirnya ia ditemukan oleh Tuan Long. Dari sinilah Tong kembali ke pihak Tanka dan akan melawan balik Sada. Sementara itu, di tengah pertempuran, Michiko mengambil kesempatan untuk membunuh Ansu. Namun sebisa mungkin, Heseng mencoba melindungi Ansu, sampai akhirnya monster layanan melompat melalui atas kapal dan melahap si Michiko. Heseng lalu memutuskan untuk mengejar Sada agar kekuatan kota bawah laut tak jatuh di tangan yang salah. Heseng kemudian masuk ke dalam laut dan melewati pusaran arus sampai akhirnya tiba di kota bawah laut. Saat sampai di sana, Heseng mendapati kalau Sada sedang menyerap kekuatan di kolam emas. Kekuatan dahsyatnya itu pun mulai muncul. Ia mengubah lautan maupun daratan menjadi es yang sangat dingin. Bahkan, Heseng juga menjadi lemah karena suhu dinginnya mencapai minus 100 meter Celcius. Tetapi, hal itu tak membuatnya menyerah begitu saja. Ia perlahan berjalan dan mencoba menghancurkan pilar kekuatan.
Namun sayangnya, kekuatannya tak cukup kuat untuk menghancurkan pilar besar tersebut. Alhasil, Sada yang melihat itu pun melempar Heseng sejauh mungkin yang membuat Heseng tak sadarkan diri sambil menggenggam kepingan emas di tangannya. Beberapa saat kemudian, kepingan itu tiba-tiba meleleh dan cairan emasnya menyerap di tangan Heseng. Kini, waktunya Heseng bangkit kembali. Ia melemparkan satu pukulan mematikan ke arah pilar kekuatan. Dan akhirnya berhasil menghancurkan pilar itu sehingga membuat emas cair di bawah Sada menghilang. Begitu pula dengan Sada yang tertimpa runtuhan pilar kekuatan sampai meninggal. Setelah hancurnya kota bawah laut, pembatas kabut hantu juga menghilang sehingga kini warga Lengyou bisa bebas melihat dunia luar. Kapal bajak laut juga kembali naik ke permukaan bersama dengan harta karun untuk para penduduk Tanka. Meskipun begitu, mereka berduka karena Heseng tak ditemukan. Lalu, tak selang lama kemudian, Heseng akhirnya kemumpul dan bergabung kembali dengan Ansu. Film ini ditutup dengan Heseng dan Ansu yang sedang cosplay Titanic. Oke guys, itulah alur cerita film The Forbidden Depth. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya.